Udah? Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Abdur, ngobrol bareng Abdur, pecolopor acara orang di channel orang. Pecolopor apaan? Pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsad dan juga Cing Abdul Harian. Kita sudah mempunyai juara baru Suci 12. Mukmin, selamat. Mukmin itu nama lengkapnya apa ya, Cing ya? Muhammad Mukmin. Bukan. Bukan Mukminus dong. Masa nama depannya ada tuh. Depannya apa ya? Mukmin belakangnya. Ya, pasti ada Mukminnya. Abdur Mukmin, bukan. Oh, Abdul Mukmin bisa. Bukan Abdul Mukmin. Muhammad Mukmin. Coba cari Mukmin. Coba di depannya Hairul. Hairul Mukmin. Iya, Hairul Mukmin. Orang beriman yang terbaik. Hairul Mukmin. Khairul tuh, oh ya, Khairul tuh. Khair, baik. Khair, oh ya. Kalau Khairul, kekasih ya? Khairul, nah gue nggak tahu deh. Ya mungkin ya. Kahlil dari Kahlil. Kahlil juga dari Khair. Khairul. Khalil yang kekasih. Khairul, oh Khairul nggak ada ya? Khalil kali ya? Khalil coba. Khalil tuh kekasih. Khalil kebaikan. Iya. Iya, kekasih kan. Cak Khalil, sate Cak Khalil. Nabi Ibrahim tuh Khalilullah, kekasihnya Allah kan. Khalil, ya. Khalil, ya. Sate Cak Khalil. Di situ. Ya, oh Khairul Mukmin intinya. Khairul Mukmin. Jangan ke sate-sate dulu deh, Mas. Oke. Kita fokus dulu deh. Mukmin juara 1. Juara 1. Eja juara 2. Tanca juara 3. Ya. Sebagai seorang juara 2, Suci 4. Ya. Apakah juara ini tidak sah? belum keluar di sini apa? Sampai mati nih TV di sini. Kenceng banget ngomong tidak sahnya. Apa yang menyebut tidak sah? Ratanca juara 1. Sah sih, sah tetap. Ya, sah. Tidak legitimate. Ya, saya tidak punya hak juga untuk legitimate. Enggak. Tapi kalau saya Ratanca juara 1. Secara formal dia juara, tapi legitimasinya kurang diterima kalau buat lo. Ya. Secara legalitas, beliau adalah wakil presiden. Ya. Tapi legitimate apa enggak gitu kan dulu tuh. Saya nggak tahu lagi arti legitimate definisinya. Ya udah deh, oke deh. Pakai bahasa-bahasa susah deh. Kan Coba legitimasi itu apa artinya? calon mahasiswa komunikasi politik. Asik. Sah, legal, sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Berarti legitimate juga. Legalisasi. Legalisasi dibolehkan. Legalisasi ganja dibolehin. Diundang-undangkan. Pengesahan suatu dokumen. Pengesahan ya, diundang-undangkan gitulah. Iya. Sah, memiliki kekuatan hukum. Legalisasi. Iya. Tidak sah kalau kata lo. Di mana cacatnya? Secara pengamat ya. Iya, secara pengamat. Cacatnya di mana nih? Lo mengkonfrontir keputusan Dewan Juri yang udah bulat aklamasi. Ya, sejujurnya ini awal dulu ya. Ya. Saya ngomong dulu. Saya tentu berharap Mukmin juara 1. Tentu. Begitu gua ketemu di belakang. Tuh juara 3 tuh, Cing. Juara 3 tuh, Cing. Betul. Itulah permainan psikis yang saya tahu. Lo bermain psikis sama gue saat itu. Bos. Lah, itu bos, saya apaan, rancang, bos? Saya sudah rancang dari rumah, Cing. Serius. Saya rancang dari rumah. Itu tuh Momen ceritakan di sini. Waktu dia lagi balain materi, saya datang ganggu dia. Ya. Dia tuh bukan orang pertama yang saya begituin sebenarnya. Sebelumnya? Orang-orang Kompas. Oke, lo bilang? Jadi saya kan di kepala saya tentu pengen dong orang Timur juara Suci. Iya. Setelah Ari Kriting tumbang, Abdur Arsad. saya tumbang, Mamat mabok tumbang. Tumbangnya karena mabok. Karena mabok. Kobam doi. Kobam. Iya. Nah, jadi tentu berharap besar lah di Mukmin. Iya. Jadi saya mikir apa yang bisa saya bantu ya. Jadi di mobil tuh sepanjang jalan saya tuh mikir apa yang bisa saya bantu ya. Lo bikin konspirasi sendiri. Konspirasi tapi sendiri. Iya. Jadi saya mikir bisa kali bikin psikisnya orang Kompas kena kali ya. Oke. Jadi ketemu Ica, Mas Parno saya nggak ketemu. Untungnya saya nggak ketemu. Tapi Dela?
Mbak Dela juga saya nggak ketemu. Tapi orang-orang Kompas yang saya ketemu di backstage itu saya selalu ngomong, Kompas mah nggak suka orang Timur. Kompas nggak suka orang Timur. Biar ketanam tuh sama mereka tuh. Bahwa, Oh iya, benar. Kami tidak suka gitu. bukan. Ketika perdebatan misalkan nilainya apa Tipis-tipis. tipis gitu, mereka mikir, iya lagi, ntar Abdur bener lagi. Kita nggak suka orang Timur lagi. Jangan-jangan omongannya Abdur nih mewakili banyak orang di luar sana lagi. Gitu-gitu. Bahkan waktu saya tampil yang di-cut itu ya, banyak materi yang di-cut itu. Iya. Tapi waktu saya tampil, saya ngomong juga itu. Saya sengaja itu. Karena sebelum itu, Cing, sebelum Hamin seminggu apa gitu, saya tanya Mas Parno, saya pastiin. Mas Parno, saya tampil juri ada nggak? Jangan sampai juri lagi di belakang. Oh ada kok, Dur. Kayaknya jurinya ada, harusnya masih ada. Loh, oke mantap. Itulah kenapa saya ngomong lagi di panggung. Biar juri juga kena. Bahwa Kompas ini gak suka orang Timur. Sengaja tuh juri jadi dengar kan. Gitu. Permainan itu semua permainan yang saya bangun. Tapi lo sendiri? Sendiri. Mumin aja yang gak terima kasih. Malah lo suruh potong jari lo. Iya. Karena namanya berakting. Biar totalitas. Oke. Jangan sampai gitu-gitu terus saya bisik ke Mumin. Saya bantu kau juara 1. Gak gitu, jangan nanti dia meremehkan panggung. Oke. Nanti dia ngerasa ini. Tetap dia harus deg-degan, tetap dia harus mempersiapkan yang serius. Bahkan kalau perlu kasih api-api yang bikin dia pengen membuktikan diri. Makanya saya sengaja, juara 3 kok. Sudahlah, kau juara 3 kok. Gitu-gitu. Itu cara lo untuk bikin semangat. Betul. Khairul Mu'min. Khairul Mu'min. Tanpa dia sadari, itu tuh menjadi api. Gak ada yang sadar semua. Gak ada yang sadar. Tapi dia nggak bawa tema, Cing. Dia tuh bisa juara absolut. No debat. Iya, kompor gas. Bisa dikasih stiker no debat tuh di mukanya dia tuh. Iya. Andai dia bawa tema. Penampilan ketiga. Iya. Tapi karena dia nggak bawa tema ya, menurut saya disitulah kekurangannya. Walaupun epic banget segala macam, tapi rules is a rules. Once we say it's a rules, It's a rules. forever it's a rules. I think like that. Karena saya pernah menjadi saksi seorang Rere Sofyan. Saya lupa Rere itu suci berapa ya. Lucu banget. Close mic gara-gara tidak bawa tema. Bukan tidak bawa tema, dia bawa tema tapi dia bridging. Hanya sebagai bridging tema itu. Yes. Untuk membawakan beat andalannya. Betul. Karena itu kan masih taruh Rere itu masih 11 besar apa 10 besar. Masih banyak lah. Artinya kan kita biasa strateginya gitu. Selama masih ada materi lama bawa aja dulu. Iya. Biar panjang aja dulu. Nanti Iya. semakin hari Materi-materi bertambah kuat minggunya. gitu ya. Iya, kan kita tiap minggu juga nulis premis. Siapa tahu premis yang ini mentah tapi begitu di minggu depan kita baca lagi, oh udah bisa nih kita pakai nih, kan gitu. Rere tuh materi nonton bioskop. Itu materi emang Temanya saya lupa tema apa. olahraga. Taruhlah olahraga ya. Iya. Taruhlah ya. Iya. Jadi dia bridging doang. Gua ya misalkan saya lupa dah. Gua ya daripada olahraga mending gua nonton bioskop. Terus dia bawa lah materi bioskop. Gitu. Jadi bukan berarti dia sama sekali tidak Menyebut olahraga. tidak ngeh soal tema, dia ngeh, tapi dia pakai buat bridging. Pada waktu itu Bang Panji bilang ini mah lu bridging doang. Ya kita yang nonton juga kita yang komik-komik yang nonton juga tahu itu yang bridging, tapi kita itu teknik ya. Itu teknik yang halal di stand up gitu. Bridging tuh memang salah satu teknik penulisan. Supaya bisa masuk ke tema. Iya. Nah, itu Mu'min. tidak dibenarkan. Close mic Rere. Karena itu. Siapa Tahu emang karena nggak dia yang paling rendah malam hari itu. Enggak, malam hari itu ada yang cuma dapat 2 titik tawa ada. Tapi dia tema. Dia pakai tema. Ya mungkin dia bahas olahraga, tapi Ya. sejujurnya kurang. Rere lucu banget. Lele close mic. Nah, jadi berbekal pengalaman itu, maksudnya ingatan itulah, makanya saya mikir, saya berharap Mu'min juara, tapi, tidak bawa tema ini. Jadi saya pikir kayaknya sih dia 2 deh. Mungkin 2 nih.
Satunya harusnya kalau versi Abdur Arsyad, seorang konspirator. Saya Ratanca. Ratanca. 1. Heeh. Duanya Mukmin, 3-nya Eja. Atau bisa jadi Mukmin jadi 3 Jadi juga. 3. Karena memang tidak bawa tema sama sekali itu. Ah. Saya berpikir begitu. Ah. Udah di atas itu. Ah. Jadi saya kaget banget saya kaget udah dari awal ketika Regen Rispo Hipsi bilang Ratanca juara 3 tuh. Maksud saya kan prediksi itu juara 1. Meleset juara 2 kek. Wih, ini juara 3 langsung. Wih, kok bisa juara 3 gitu. Di situ saya ngiris, wah ini mah Mukmin udah juara 1. Di kepala saya gitu. Bukan Eja yang juara 1 di kepala lo, begitu tinggal 2 karena lo masih bilang Mukmin gak bawa tema nih. Iya, saya juga berpikir masih ada begitu, tapi Eja tuh saya lihat agak beratnya itu yang waktu Haru. Yang nomor 2 apa nomor 3 ya? Oh nomor 3 ya? Yang juara. Yang tema juara ya? Yang ada istrinya. Ada istrinya. Iya. Nah itu yang banyak waktu di belakang tuh tidak ada tawa udah itu. Iya. Udah grafik udah landai aja udah itu. Iya. Nah itu susah itu. Susah. Jadi ya agak susah mungkin, saya nggak tahu secara penilaian ya, tapi kayak banyak waktu terbuang itu tidak ada tawanya sama sekali sudah itu. Jadi saya mikir kayak mungkin Mukmin kali juara 2 gitu. Saya Mukmin kali juara 1 gitu. Kalau Ratanca juara 3 ini, ternyata Mukmin juara 1. Oke lah, mantap Mukmin, bagus. Itu juga karena konspirasi yang lo bikin sendiri untuk membuat para juri dan kru Kompas merasa bersalah kalau tidak membuat Mukmin juara 1. Ya, saya rasa kayak bisa lah ini saya masukin di hati-hati kecil. Di alam bawah sadarnya. Alam bawah sadarnya. Pantes pas ketemu di belakang lo langsung juara 3 nih, Cing. Ini juara 3 dia nih, Cing. Ya. Gitu. Tidak hanya di Cing Abdel, di Bang Radit juga. Saya gituin. Ketemu di belakang panggung. Iya. Bang Radit ini juara 3 nih Bang Radit. Kompas kan nggak suka orang timur, gitu-gitu. Jadi saya cicil pelan-pelan. Mas Parno aja sembunyi di dalam. Kalau Mas Parno ada keliling-kelilingnya juga. Mas Parno tuh keliling tapi sudah mau pengumuman. Dia datang rekam-rekamin tuh. Jadi saya sudah tidak ngomong lagi karena sudah tidak bisa dipengaruhi kan, sudah selesai. Udah selesai, udah ada angkanya. Iya. Sudah tidak bisa dipengaruhi. Tapi sebelum itu di backstage saya gitu-gituin terus. Orang-orang sengaja biar ini. Tapi keren Mukmin, bagus. Lucu ya memang ya. Lucu sih. Mukmin. Final suci bagus lah. Bahkan kita tuh nonton tuh nggak ketebak ini siapa ya. Masing-masing punya pertanyaannya. Iya. Kok dia juara 1 sih? Siapapun yang juara 1 akan ada pertanyaannya. Misalnya Ratanca juara 1, orang-orang akan bertanya, juara pas lagi sesi roasting kayaknya dia agak kurang deh gitu. Iya. Kalau Eja tadi ada ininya, ada alasannya untuk mempertanyakan kenapa dia jadi juara 1. Mukmin ada juga pertanyaannya gitu. Nggak ada yang absolut sinema, nggak ada. Absolut Sarbini nggak ada. Tapi emang final suci terbaik menurut saya karena selama yang pernah lo tonton secara live. Berapa sih yang lo tonton secara live? Iya, sedikit. Tidak secara live deh. Yang saya tonton deh, baik live maupun tapping. Ya. Saya rasa ini terbaik. Karena tiga-tiganya penampilan di 3 sesi itu bagus semua. Bagus. Terus kita yang komik-komik juga tidak bisa nebak siapa gitu. Saking, wah ini susah juga ini mau dinilai gitu. Kan kalau mungkin di final-final yang lain ya mungkin ya bisa kelihatan kayak ini udah juara 1 nih. Wah ini kepleset lagi dia nih kali ini juara 2-nya nih, juara 3-nya nih gitu. Wah ini benar-benar susah sih ditentuinya. Penonton juga susah. Nungguin. Iya.
biasa kan pada balik-balik aja tuh ininya. Kayak karena dia ngerasa udah, ini sih juaranya ini nih. Udahlah gue nggak usah nungguin pengumuman. Iya. Balik gitu. Atau sudah dibocorin sama host-host dan juri-juri. Ini nih yang close mic nih. Ya kan juri sama host kan suka gitu. Yang mana? Ya, Cing Abdel. Pakai yang mana? Anda yang paling sering. Apa? Contoh nih, contoh deh. Contoh apa? Apa misalnya? Waktu Virsal deh. Waktu Virsal close mic. Virsal itu 7 orang. 7 ini. Peserta? 7 peserta. Virsal tampil ke 6. 5 udah tampil duluan, 3 kompor gas, 2 bagus. 2 bagus, 3 kompor gas. Virsal naik. Materi Taman Mini kah, materi apa saya lupa, apa liburan. Bukan Taman Mini yang bagus. Jaktim apa kayak. saya lupa dah. Cing Abdel waktu ngejuriin ngomong gini. Ya Virsal. Tinggal 1 orang lagi. Ya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kepleset ya. Mudah-mudahan itu Andri Sakti lagi yang terakhir. Ya, lu berdoa aja mudah-mudahan yang terakhir kepleset ya. Gitu. Cing Abdel ngomong gitu. Iya, tapi kan itu kan penonton udah tahu. Ini kalau Andri Sakti tampilnya bagus, ya udah Virsal. Iya, tapi kan itu versi gue. Kan masih ada versi yang lain. Iya, tapi itu juga dirasain sama kita-kita yang lain. Iya, udah gue tinggal ngomong doang. Semuanya udah merasakan. Iya, maksudnya kita merasakan, tapi kalau juri-juri nggak ngomong, mungkin kita masih mikir kayak bisa kali ya. Cing Abdel udah gini sampai buka-buka gini. Virsal. Waduh, tinggal 1 ya. Masa gua mudah-mudahan lu doain dah, mudah-mudahan kepleset gitu. Gitu. Cing Abdel ngomong gitu. Terus dipertebal lagi sama Rispo, sama Rigen, sama Hipsi. Ya udah. Orang pulang lah, orang udah pada tahu ini Virsal. Apalagi setelah itu lihat Andri Sakti tampilnya bagus. Bagus, iya. Walaupun nggak kompor gas ya, tapi bagus. Bagus sama kayak yang Komika 1 dan Komika 2 tadi. Iya. Tapi orang-orang udah tahu, ya kan? Merasa semua nih penonton, gitu. Iya. Bedanya sama yang di final, penonton nggak bisa rasain itu. Nggak bisa rasain itu. Orang nggak ada yang jeblok banget tuh, nggak ada. Iya, nggak bisa. Adapun yang si Mumin nggak bawa tema, tapi ditutupi oleh ger bangetnya gitu. Iya. Kalau dia nggak bawain tema terus nggak ger, nah orang pasti nih Mumin kalau udah ngebawain tema nggak ger gitu. Iya. Dia gernya gegap gempita banget orang, ketawa, berdiri, tepuk tangan. Iya. Gimana itu? Sulit itu dapat respon penonton yang kayak begitu. Ada ya seorang tepuk tangan rame, tapi tepuk tangan doang, bukan lucu. Nah, kalau si Mumin tepuk tangan, berdiri, ketawa. Iya. Gokil emang. Gokil emang itu. Mumin itu saat itu. Keren. Si Raka. Iya, nggak sekolah ya. Ini saya ngelihat ini kayaknya Kompas ini nih momentum yang bagus nih, mereka langsung bikin lagi apa 5 menit 5 juta. 5 menit 5 juta. Keren Kompas itu. Bagus. Langsung diambil hype-nya, jangan sampai turun. Iya. Karena katanya bulan Desember udah mulai audisi lagi. Iya. Mulai Desember tuh udah mulai audisi lagi, hype-nya jadi ada terus ya. Iya. Keren. Boleh. Nih dia tuh, Suci 5 menit 5 juta. Golden ticket Suci 13. Berarti akan langsung ikut pre-show ya? Tidak, golden ticket. Golden ticket mungkin ditelepon ya? Ditelepon ya. Oh, golden ticket dikumpulin, diadu pemenangnya pre-show. Kalau nggak salah ya, gue baca di Parno tuh. Oke. Di tweetnya atau di mananya gitu. Golden ticket ada 4 ya? 5. Ya pokoknya nanti diadu lagi, 4, tinggal 4. 4 itu diadu, yang menang pre-show. Pre-show, keren. Itu keren ya? Keren. Daripada deg-degan nunggu telepon, mending diadu aja. Diadu aja. Iya. Tuh. Lumayan buat pre-show. Iya. Artinya kalau taruhlah sampai tanggal berapa nih?
total 10 sampai 17 Juni, taruhlah ya. Misalkan sampai 17 Juni. Udah ketahuan pre-show. Juni sampai Desember, sampai Januari, sampai tahun depan, bisa lah mulai nabung. Materi ya? Iya, open mic terus. Iya. Nabung materi yang banyak, jadi... Nabung bridging. Yang bagus. Bridging mah nggak usah ditabung. Nabung bridging yang bagus gimana caranya gitu? Iya. Nabung. Lu nabung apa premis? Enggak, gue nabung bridging. Gue udah punya yang bagus. Gue udah punya materi bagus nih. Bisa ditaruh di mana aja. Cuman perlu bridging yang bagus. Kalau tabung dia bridging nih. Ngomong-ngomong gitu. Misalnya lo punya bioskop seperti Rere. Lo mau masukin ke tema yang olahraga. Tapi bridgingnya jangan kayak gitu. Daripada olahraga gue mendingan ke bioskop. Jangan yang kayak gitu. Apa ya caranya? Ngomongin olahraga. Temanya olahraga. Tapi materialnya tentang bioskop. Bisa nggak? Bisa. Ya gimana? Bisa. Misalnya gini. Saya suka banget nonton bola. Ya. Atau saya suka banget nonton bola. Ya. Ya. Suka banget nonton bola. Tapi yang malesnya di Indonesia tuh, tapi ini harus ada beatnya dulu ya. Jadi saya harus bikin beat. Beat tentang bioskop. Tentang bola. Tentang bolanya. Jadi bridgingnya tuh biar manis. Bridging terbaik, kan ini yang saya tahu ya. Bridging terbaik itu adalah punchline. Oke. Jadi punchline itu jadi bridging. Oke. Jadi satu kesatuan beat lah ya. Jatuhnya betul. Begitu punchline itu jadi bridging. Betul. Walaupun beat berikutnya beda jauh dengan beat yang pertama. Tapi karena itu punchline dan kena, akhirnya orang kayaknya nyambung-nyambung aja gitu. Ya, misal kayak taruhlah kita punya beat masalah tidur. Terus materinya kayak Bang Panji, misalnya bahas Wapres gitu ya. Bahas Gibran, ngantuk. Ngantuk itu kan punchline. Tapi abis itu dia langsung lanjut beat tidur bisa. Jadi nggak perlu kasih bridging lagi. Udah ngantuk punchline itulah bridging. Nah itu bridging yang bagus tuh kayak gitu. Yang punchline sekaligus dia jadi bridging. Nah jadi kalau misalnya olahraga ke itu ngomong, saya suka banget nonton bola. Tapi stadion Indonesia ya orang kalau duduk sembarangan nggak sesuai gitu. Pernah tuh saya duduk gini punchline. Apa? Misal, saya kan harus bikin. Ya bikin lo, coba sekarang bikin. Ya nggak bisa, saya harus mikir. Orang duduk ini apa gitu. Pokoknya masalah di duduknya itu. Punchline. Ini harusnya kan bisa kayak bioskop. Tertib kayak bioskop gitu. Iya, gitu. Jadi jatuhnya yang tadi punchline-nya itu jadi bridging. Jadi bridging untuk masuk ke bioskop. Jadi kita nggak perlu pakai kalimat tambahan lagi untuk bridging. Itu materi-materi yang bagus, yang bridging compact. Orang ngelihat itu rapi, satu kesatuan kayak gitu tuh. Cuman ya harus nulis, tetap harus nulis satu. Harus. Paling nggak satu beat lah. Satu beat aja tentang tema itu. Iya. Satu beat aja kayak gitu. Jadi bisa itu. Untuk menyiasati biar nggak kayak bridging. Nah bisa dipakai di segala babak. Bukan di final doang. Bisa. Di segala babak dengan tema. Bisa. Apapun hal di dunia ini, mau itu rasanya kayak, yang satu di utara, yang satu di timur, bisa di bridging. Bisa ya. Bisa. Gue misalnya olahraga nih, gue coba bikin bridgingnya oke nggak? Ya. Gue itu udah lama banget gak. Itu oke. Belum. Belum ya. Kecepatan ya. Gue udah lama banget gue nggak nonton bola. Berhenti gue nonton bola mungkin di era 90-an waktu AC Milan masih jaya-jayanya. Tapi zaman-zaman Mario Kempes, Maradona, gue masih nonton tuh. Nah menurut gue Maradona ini adalah pemain sepak bola yang paling lucu. Karena dia kan temannya Maradona Katsina Indra. Bagus. Baru ngomongin Dono Katsina Indra film. Bagus. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Iya. Bagus itu. Boleh.
Tinggal ngomong bioskop deh udah filmnya Dono Kasino Indro. Bisa. Bisa itu. Itu Bisa, keterima kan, tuh. Maradona paling lucu soalnya Maradona Kasina Indra. Indra. Iya. Terus baru tapi ya gue pertama kali nonton Warkop DKI itu di bioskop dekat rumah gue. Nah, iya. Masuk ya? Iya. Jadi tidak perlu ada kalimat tambahan tadi itu. Punchline kita itu jadi bridging buat beat selanjutnya. Diajarin nggak? Lo ajarin Mukmin nggak mengenai itu? Oh enggak, saya Lo enggak. pernah ketemu Mukmin nggak selama dia mengikuti suci ini? Ketemu waktu mau final. Mau final? Waktu mau final Di titik kumpul itu? tidak di wawancanda. Mari kemari. Oh iya, mari kemari. Di mari kemari. Di mari kemari kita sebelum dan sesudah itulah saya sama Bang Ari kasih banyak premis itu. Tapi kayaknya premisnya terlalu bagus. Saya tanya ke dia, saya tanya kenapa nggak dibawa? Buat special show aja Bang, bagus soalnya gitu. Coba ya sudah terserah deh. Gitu. Salah satunya itu yang tema juara kami bilang, ini kan kalian di ranking. Kurikulum itu sekarang nggak pakai ranking. Kamu posisinya sebagai guru, bahas itu aja. Iya. Bahas itu. Cakep itu. Cakep ya kan. Yeah, Terus saking cakepnya dia ngerasa kayak nggak ada Bang buat special show aja. Oh ya udah. Gitu. Di saat kurikulum. Di saat Dewangga close mic lo ada gak? Ada. Yang dia ngebom di pelan-pelan awal? Iya. Itu kita ke belakang. Oke. Kami ke belakang kan. Jadi penampilan selanjutnya kami nggak nonton tuh. Saya Nope, Adik Riting, Yono, Fajar Mukti, kita berlima ke belakang. Terus materi yang sudah ada kita percantik lah. Saya bilang tidak mungkin kita ubah materi ini. Ini bumerang buat Dewangga. Kalau kita ubah materi, udah materi yang ada apa, kita percantik aja gitu. Kita percantik apa yang bisa, yang kira-kira dia bisa hafal. Bisa hafal dengan cepat. Akhirnya itu Nope, Bang Ari, udahlah kita itu dengan Fajar Mukti itu kita ubah-ubah. Yono. Iya, dengan Yono kita ubah-ubah. Akhirnya yang mainin ke itu. Memang sudah ada beatnya itu, yang mainin ke Ambon. Kita tambah-tambahin. Dipercantik. Alhamdulillah jadinya pecah bagus, banget. pecah. Iya. Jadi itu Dewangganya juga yang bagus emang. Maksudnya Iya. Dewangganya juga jago. Jadi saya ngerasa kalaupun close mic gak apa-apa, yang penting kamu close mic-nya tuh husnul khotimah gitu. Anjay. Close mic di saat pecah. Daripada juara tapi diperdebatkan. Enggak lah, bagus itu juga, Mukmin bagus juga. Jadi wartawan nggak kompeten. Kumis. Kumisnya terlalu rapi ya. Saya ngelihat tuh kayak terlalu rapi. Berantakan tapi rapi ya. Maksudnya panjang tapi rapi. Iya. Iya. Rapinya itu saking rapinya ya Cinya, kayak ditempel. Iya. Kayak adegan-adegan film terus tempel kumis. Kumis imitasi. Iya, saya jadi kayak pengen coba ini asli nggak sih gitu, kayak terlalu rapi gitu. Kalau kita tuh kan ada anak-anak kumis yang keluar kan, dia tuh rapi banget, rapi bener gitu. Iya. Ya itulah MBG ya, MBG ini luar biasa. Saya sudah bilang dari awal, kalau tidak bisa itu padahal tinggal minta maaf loh. Susah banget. Iya. Padahal tinggal, saya dari awal, waktu saya masih ingat banget, saya waktu di podcastnya Pak Bambang. Wijayanto. Ya, Wijayanto apa Wijanarko ya? Wijanarko. Andi Wijayanto. Bambang Wijanarko. Wijanarko ya. Iya. Ya, dari Mas BW. Itu dulu saya udah ngomong, maksudnya ini simple loh padahal. Tinggal berbesar hati untuk minta maaf aja. Maaf ya, APBN kita nih nggak sanggup. Jadi maaf, janji saya buat makan siang gratis nggak bisa. Tahun depan lah kita usahakan. Ya, nanti tunggu deh, APBN kita kuat, saya akan bikin, misalkan. Ya. Gitu. Udah, kita juga paling
Ya kita maafin lah, kita juga paham. Ini maksain sih. Maksain dengan apa namanya? Menurut saya apa sih istilahnya algoritma itu apa ya? SOP. SOP-nya nggak Standard Operating Prosedur. Prosedur, mungkin SOP atau apanya lah. Pokoknya secara kinerjanya itu nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas, lebih ke terlalu mengada-ada. Kayaknya sih sebenarnya jelas, Dur. Ini masalah, kalau menurut gua masalah orang-orang yang jalanin, Dur. Tapi terlalu mengada-ada, Cing. Misal, bikin SPPG, ngapain? Itu hal yang nggak perlu, duit keluar banyak, mau ngapain itu SPPG? Harusnya kalau nggak ada SPPG, itu aja kantin-kantin sekolah. Kan dari dulu itu pengamat udah ngomong dari dulu, awal udah gitu. Atau kasih aja duit cash ke orang tua. Orang tua. Mungkin kalau mau memberdayakan kantin, karena dia yang harus menyediakan makanan, untuk bikin itu sesuai standar dapur, itu uangnya harus dari pemerintah. Mungkin ya, kalau menurut gua ya. Kalau SPPG kan enggak. Orang dulu yang bikin. Udah siap jalan, oke. Nanti ada pergantian kali kayaknya. Atau kayaknya enggak deh, kayak enggak ganti ya. Jadi orang bikin. Sama aja. Enggak, kalau di sekolah, di dapur, pemerintah yang harus beresin itu dapur gitu loh. Itu kantin. Keluar uang jadi di awal. Ya, SPPG oke, dia bikin lah. Dia bikin orang keluar duit duluan. Oh, bikin dapurnya. Bikin dapur. Bikin ininya. Tapi hitung-hitungan belakangan sama aja kan. Iya, beban-beban fiskalnya sama-sama juga gitu, harus. Cuma nggak di depan aja. Iya, sama aja gitu. Bahkan mungkin yang kantin lebih murah, Itu tuh mereka udah biasa masak. Iya. Apa? Tinggal itu aja. Menunya. Sediakan ahli gizi untuk berapa sekolah. Betul. Turunin survei atau random sampling gitu untuk ngelihat ini udah benar belum ahli gizi apa segala macam gitu. Seingat saya dulu waktu TK saya ingat ya. Dulu saya tuh setiap Sabtu. Jumat kacang hijau. Zaman Soeharto tuh. Iya. Itu yang masak guru-guru. Iya. Bukan cuma guru-guru, ada yang orang tua wali murid juga yang itu uang dari pemerintah. Mereka bikin kacang hijau. Kami makan kacang hijau tuh 2 kali seminggu. Apa sekali seminggu saya lupa dah. Kacang hijau ketan hitam, Kiki. Iya. Iya. Enak sekali. Iya, betul. Enak itu, gue doyan sampai sekarang. Iya kan? Iya. Untuk masalah gizi. Iya. Itu bisa. Di zaman dulu ya, di saat teknologi nggak secanggih sekarang. Cuma seminggu sekali. Kontrolnya susah, segala macam. Seminggu sekali cuma, Dur. Iya. Setiap hari. Iya, tapi maksudnya dulu dengan segala keterbatasan bisa. Sekarang dengan segala macam teknologi ini, masa nggak bisa? 5 kali sehari. Iya, jadi terlalu banyak buang-buang anggaran di hal-hal nggak penting. Iya. Si MBG itu. Udah banyak yang ini juga, Dur. Sekarang SPPG-nya yang pada dapurnya yang pada protes. Pada teriak-teriakan. Ada yang sering lewat di gue tuh yang 218 miliar udah ngeluarin modal, tapi izinnya belum turun. Iya. Terus ngapain dia coba? Maksudnya, lu ngapain? Ngapain protes? Iya, ngapain protes? Berarti ketahuan kan? Berarti emang MBG itu bukan untuk siswa-siswa, nggak ada yang protes. Siswa orang tua nggak ada yang protes, nggak dapat MBG. Yang protes SPPG. Berarti duitnya emang buat SPPG. Ngapain lu bisnis sama pemerintah? Lu punya 218 M. Tapi lu bikin aja resto. Ngapain lu bikin SPPG? 218 M itu, Dur. Kalau kita udah pernah hitung dengan SBN, lo taruh di SBN, surat berharga negara itu. Gue hitung sama si Gilbas. 20 miliar itu, lo dapat sebulan 100 juta. 20 miliar aja. Ini 218. Kali 10 aja. 2 miliar sebulan. 2 miliar. Kalau duit itu lo taruh nih ke SBN. Ya. Udah, ngongkang kaki. Ngapain lu 2 miliar. Ngapain sekarang lu bikin dapur? Ngapain?
Saya sih nggak kasihan ya sama itu ya. Sama orang-orang itu. Iya, dia punya 218 M, orang kaya lah. Gabungan tapi itu, Dur. Ya terserah lah. Gabungan mungkin satu orang 1 M, 2 M. Nah, bukan orang miskin ini. Iya. Ngapain kita kasihan? Dan orang yang kalau mau berusaha modal 2 M, duitnya nggak mungkin 2 M dong. Duitnya dia pasti, dia nggak mungkin itu duit panas dipakai, kan pasti duit-duit dingin. Orang kalau usaha minimal aja dia punya duit 5 M. Iya, jadi 2 M kepake Masih ada 3 masih M. ada 3 M gitu. Jadi saya sih nggak kasihan sama yang pemilik dapur ini ya, bodoh amat gitu. Mereka itu orang-orang kaya, udahlah. Resiko. Namanya bisnis pasti ada resiko dong. Iya. Berani berbisnis di situ, ya mereka juga pasti orang-orang bisnis udah sering ada juga yang invest dan rugi juga ada pasti. Iya. Jadi tapi nggak masalah di situ. Menurut gue yang agak jonggol nih. Agak janggal. Iya, agak janggal di permasalahan ini. Yang ramai diberitain malah si Pak Sony, bukan Pak Dadannya. Ya karena Pak Sony yang lagi ngomong kali. Apa tuh? Pak Sony yang lagi ngomong-ngomong nama kali. Iya, makanya lagi ke situ. Pak Dadan ini nggak diberitain nih sejauh mana sampai apa nggak lewat di gue, tapi ya tapi sama juga di timeline saya juga Pak Sony. Nyanyian Pak Sony yang sering muncul. Mungkin Pak Dadannya karena nggak nyanyi kali ya? Iya, kan dia nyanyi justru. Gede. Pak Dadan, Pak Dadan. Pak Dadan, Pak Dadan. Pakai dia kacamata hitam. Udah seneng banget yang itu. Pakai kacamata hitam dia. Iya. Pak Dadan, Pak Dadan. Tapi nggak ada emang beritanya, habis ketangkep udah. Iya. Ya mungkin itu karena dia nggak nyanyi-nyanyi, jadi wartawan juga nilai beritanya nggak ada ini. Mungkin. Iya, tapi paling nggak jaksanya lah keluarin. Masa nggak mau dimuat beritanya? Nggak tahu dah. Iya, kalau yang ini emang dicari sama wartawan ini. Karena pengacaranya juga ngomong kan mau jadi justice kolaborator. Iya, Mbak Elsa Sharif. Banyak banget lagi nama-namanya. Iya, 26 apa berapa? Iya, ada 26. Ada yang cuma jadi perantara kalau yang udah klarifikasi kan Pak Dudung. Pak Dudung. Pak Dadan, Pak Dudung. Pak Dadan, Pak Dudung. Iya. Pak Dudung nih yang ini ya? Yang tentara itu ya? Yang tentara itu? Iya. Iya. Pak Dudung. Pak Dudung nih dulu nih. Kasat kalau nggak salah. Iya, yang Jawa Pimpong ini. Ini bukan sih. Apa? Dia muncul mulu yang ini nggak sih? Dulu tuh KM50 bukan sih? Iya. Pak Dudung. Iya, Pak Dudung. Iya kan dia ikut konferensi persnya KM50 kan? Iya, KM50. Yang membenarkan kalau itu agak kontroversial lah ini. Iya, gitu. Iya, orang ini juga. Pak Dudung dianggap Pak Dudung dianggap Pak Dudung punya kenalan ya, kalau gue nggak salah menyerap informasi dari Pak Dudung di konferensi pers. Pak Dudung ada namanya di situ karena dia kesebut gitu. Sama Pak Sony. Sama Pak Sony. Ya. Sama Pak Sony. Entah sama Pak Sony, entah sama Pak Dadan deh. Karena menurut Pak Sony yang dia lakukan adalah perintah Pak Dadan. Oke. Misalnya kalau yang kasusnya Pak Dudung, Pak Dudung punya teman. Pak Dudung punya teman. Dia pengen membuat SPPG untuk pesantren, gitu. Daripada dikelola sama orang luar mungkin ya, dikelola aja sekaligus sama yayasan pesantren itu mungkin. Gimana bisa nggak disampaikan? Pak Dudung menyampaikan kepada Dadan, udah gitu doang. Nah, Pak Dadan mengatensi ke Pak Sony. Nih, gitu. Mungkin bilangnya, nih dari Pak Dudung, gitu. Ya nggak tahu dah, terserah dah jaksa berani apa enggak itu. Iya. Buat ngusut, ngelihat dan diflorkan beneran gitu. Iya. Transparan ke media, ke masyarakat gitu. Nanti kan banyak pengamat, tinggal kita lihat aja pengamat mah jago-jago. Jago-jago. Pengamat jago-jago. Nggak bisa dibohongin di zaman kayak gini ya. Lo nggak bisa bohong, udah. Nggak bisa bohong, udah beneran. Bakal ada yang kasih tahu kebenarannya. Iya, nggak bisa bohong, udah. Orang pada gampang ngelacaknya ini apa segala macam gitu. Nah itu makanya kadang-kadang saya mikir kayak aneh juga ini
pemerintah ini hal-hal yang kayak yang gampang dilacak ngapain harus? iya. Menurut lo, menurut lo karena dia nggak tahu bahwa ini gampang dilacak, atau dia nggak tahu, gimana ya? Atau dia nganggap itu emang bener, jadi dia nggak nyangka aja bakalan. Dalam hal apa dulu nih? Misal ya, harga motor. Ini SPPG apa Kopdes? SPPG. Ya. Yang motor trail. Yang motor trail. Ya, MBG itu. MBG. Kan pasti ada orang yang ngajuin kan. Nggak mungkin nih, nggak ada orang. Bukan dia sendiri nih ngajuin sini. 42 juta. Oh iya. Bener. Jadi dia omongin aja, dia nggak tahu kalau itu nggak bener. Bukan dia nggak tahu bahwa itu nggak bisa dilacak. Masa sih? Masa sih nggak bisa? Iya. Masa sih dia orang sepintar itu nggak tahu? Profesor loh beliau ini. Iya. Dalam hal ilmu tuh ada cek dan recheck. Segala informasi itu ada cek dan rechecknya gitu. Oh bener kan nih? Iya. Nah itu dia nggak main kali, nggak main Alibaba. Nggak. Jadi nggak harus dia kan, Cing. Cek dulu nih gitu ya? Iya kan kayak Cing Abel aja deh. Iya. Kayak misalkan mau beli mic gitu ya. Cing Abel mau beli mic gitu. Ada orang datang tawarin. Ini Cing, bagus nih mic ini. Tanya Dion. 11 juta. Yeah. Cing Abel pasti bilang, "Man, Yon, coba lu cek dah. Ini berapa?" Kan gitu. Gak harus Cing Abelnya main Alibabanya. Kan ada. Iya sih. Sekelas Pak Profesor Dadan ini, ya pasti. Emang dia nggak main Alibaba sih, kayaknya ya. Iya. Tapi kan punya itu staff begitu. Ada pasti staff-staffnya pasti ada. Yang main Alibaba. Iya, tinggal tanya aja. Kalaupun nggak main, tinggal googling aja sih. Ini motor apaan sih? Gua karena sudah lama, gua terakhir naik motor tahun 66 misalkan. Misalnya. Terakhir gua naik motor tahun 66. CB100. Iya. Ini motor apaan sih? Merek ini gua nggak pernah tahu. Coba lu cari tahu dah. Kan memang merek motornya baru. Saya juga baru tahu waktu MBG ini. Iya. Selama ini saya nggak pernah tahu itu merek motor itu tuh. Ini cek dah ini merek motor apaan nih gitu. Dicek misalkan. Oh belum ada nih dijual di Indonesia. Terus ngapain lo iyain? Belum ada di Harganya 12 juta kalau nggak salah. Di Indonesia belum ada itu. Di Indonesia belum ada. Nah itu kenapa, kenapa, Dur? Kalau menurut lo? Ya karena menurut saya, ya. Pikiran jahat saya adalah ya karena yang datang nawarin motor menawarkan hal yang lain. Pak ambil motor saya nih. Taruhlah harganya berapa? 42 juta. 42 juta. Saya kasih Bapak dah. Satu motor? Satu motor. Saya kasih Bapak satu motor. Pasti ada tawaran-tawaran lain. Karena, iya, tapi kan karena saya yakin sekali ya. Orang sampai di tingkat profesor itu akademiknya nggak usah ditanya dah. Dan di dunia akademik tuh cek dan recheck itu hal yang lumrah. Itu tuh gerakan refleks otak kita gitu. Kita nggak perlu mikir, itu tuh refleksnya pasti begitu. Ada mahasiswa datang kasih angka, mahasiswa datang kasih pekerjaan, pasti kita tuh akan cek dan recheck. Ini benar nggak hitungannya dia? Ini benar nggak pendapatnya dia? Ini benar nggak argumennya dia? Pasti ada gitunya. Apalagi sekelas profesor, ahli serangga pula. Jadi tahu itu nggak awal ketemunya? Karena benerin bunga. Pohon. Iya. Pohon kesayangannya Pak Prabowo. Pak Prabowo, ya. Harus ada gitu ya, Dur. Oke nih, udah nih. Kan harusnya gitu. Kenapa dia sampai akhirnya nggak gitu? Ya karena itu tadi ada maksudnya, kepentingan lain. Iya, oke. Karena ada kepentingan lain. Iya. Terus akhirnya dia loloskan. Tapi dia nggak berpikir apa orang bakal tahu. Makanya. Orang bakal tahu gitu. Orang gampang banget tahu gitu. Ya mungkin juga berpikir ya. Mungkin juga nih. Dia berpikir, oke orang tahu. Tapi nggak mungkin lah di apa-apain. Pemainnya banyak. Ini kan banyak banget nih. Yang terlibat banyak banget. Nggak mungkin kali. Mungkin kalau dia sendiri, dia takut kali. Wih, tapi ini banyak, bos. Dari nama-nama yang dia tahu, wih, orang-orang besar juga banyak. Mungkin. Jadi kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin kesentuh ini mah, gitu. Padahal media. Sampai itu Kompas TV kan ke itu. Ke pabrik motor itu. Ke tempat itu.
baru buka. Belum ada gerainya, belum ada sama Belum sekali. ada. Dia bilang udah ada di 50 kota di Indonesia, ternyata nggak ada sama sekali apa. Gampang banget loh, ketahuannya itu gampang banget loh. Itu udah nggak mikir itu ke sana itu, udah kayak bisa lah gitu. Bisa Jadi lah. saya rasa kayak kita tuh kasihan juga ya, kayak ini apa? Wih, negara ini susahnya minta ampun ya Allah, ya Allah. Saya mikir kayak gimana ya? Kayak gimana ya kita ya? Fiskal kita ini salah urus lah ya, belanja nggak karu-karuan. Jadi Dolar naik. ya jadinya investor nggak percaya, pada tarik uang. Dolar lemah, dolar jadinya menguat. Rupiah melemah. Ya, diharapkan, kalau nggak salah ya, diharapkan untuk menguatkan rupiah, kita banyak menggelontorkan rupiah, naikkan belanja kita. Tapi kita gimana mau naikin belanja? Orang harga-harganya pada naik, jadi lingkaran setan gitu tidurnya, pantesan orang jadi krisis ya. Semakin ini satu nih, harga dolar naik, cara menguatkannya tuh nggak bisa, karena kita harus banyak ngeluarin rupiah kan. Caranya perbanyak konsumsi dalam negeri dah, gitu. Cuman gimana kita masyarakat mau konsumsi kalau barang yang dibeli mahal? Mau pergi berangkat bensinnya mahal. Ada 2 orang yang udah gua kenal yang tadinya pakai Pertamax, akhirnya pakai Pertalite. Motor. Akhirnya mau ngantri, tapi ngantrinya tuh. Kalau motor masih bisa, kalau mobil kan nggak bisa. Iya, dia pakai motor, dia pakai mau ganti Pertalite. Tapi akhirnya ngantrinya, produktivitas juga jadinya turun. Iya. Jadi gitu ya. Apa tuh kayak snowball gitu, bola salju gitu. Betul. Efeknya. Gimana nggak mau naik si minyak ya kalau kata gue. Karena harga minyaknya aja naik, harga dolar yang buat kita belinya pun naik. Iya. Naik 2 kali gitu ya, dari dua sisi nih. Kalau harga minyak dunianya naik aja itu udah bikin harga naik kan? Iya. Apalagi uang buat bayarnya tuh naik juga. Double jadi kita kenanya nih. Betul. Ya. Kita sok kuat dari awal sih. Sok kuat. Tenang, kami tidak akan menaikkan ini. Subsidi sih emang nggak dinaikkan. Iya. Harusnya kita udah naik dulu, ditahan biar keren. Tapi jebol kan akhirnya APBN-nya. Tapi ini juga saya ingat mau sampai kapan pemerintah sanggup subsidi Pertalite? Si Pertalite ya. Iya. Kalau kondisinya begini ya. Iya. Bisa jadi juga nanti itu akan terjadi kelangkaan Pertalite. Ini sama kayak zaman premium dulu nih. Lama-lama hilang. Orang yang kan tadi kan Cingabil udah kasih contoh ada 2 orang ya. Yang dari temannya yang Cingabil tahu. Dan ini bukan cuman sedikit orang. Ini banyak orang yang dari Pertamax dia pindah ke Pertalite. Pertalite ngantri. Lama-lama Pertalite itu langka tuh. Langka. Lama-lama hilang. Mau nggak mau kita semua ke Pertamax. Iya. Ke 17.000. 17.000 ya sekarang ya? 16.000. Ke 16.000 itu. Nah udah. Kalau udah semua ke sana, udahlah. Itu harga barang udah pada naik semua pasti. Iya. Semua harga barang pada naik. Jadi, nah pemerintah tuh kadang-kadang tuh pengamat pasar tuh bisa ngitung. Tapi pemerintah tuh sok kuat gitu. Maksudnya pengamat tuh kan bisa ngitung lah. Ini Pertamina ini bebannya kegedean nih. Gak sanggup ini. Mau berapa lama nih dia sanggup mensubsidi si Pertalite gitu. Pengamat udah wanti-wanti. Pemerintah muncul. Aman, kita aman. Fundamental ekonomi aman. Ntar tiba-tiba kita itu lagi. Kaget. Akhirnya jadi dihubung-hubungin sama prioritas belanja si pemerintah ya. Coba yang begini nggak ada, itu bisa jadi subsidiin. Kalau lagi kayak gini-gini tuh, kita siap gitu. Subsidi-subsidi yang perlu-perlu gitu. Sampai harga minyak turun, harga dolar sesuai sama yang kita inginkan gitu. Saya lihat yang kemarin tuh ada berita tuh ini. BI akhirnya
naikin suku bunga. Iya. BI rate-nya naik. Naikin berapa gitu? 5,5%. 5,5%. Iya. Nah ini nih yang mau saya pikir kayak, ya Allah negara ini ya, pokoknya segala macam kebijakan tuh kelas menengah yang kena, sumpah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Susah bener kita nih jadi kelas menengah. Banyak kan itu kasihan orang yang lagi cicil rumah. Yang lagi cicil apa, bunganya tambah tinggi. Tambah tinggi. Artinya cicilannya dia tambah naik kan. Iya. Di satu sisi harus gelontorin rupiah. Iya. Oh gimana orang dia? Gajinya dia nggak naik. Iya. Cicilan naik. Dia akhirnya gimana mau gaji naik, perusahaan jualan juga nggak laku. Iya. Produk-produk perusahaannya Betul. nggak dibeli sama masyarakat Iya. karena masyarakat nggak punya. Betul. Gimana mau gaji naik juga? Perusahaan sekarang udah disahin bayar pajak ntar tahun depan Naik, udah 22% 22%. dari laba. 22% dari laba. Ya Allah. Tuh. Dan di saat kita tapping ini sekarang lagi ada demo di Bundaran HI ya, Iya. titik kumpulnya ya. Di Bundaran HI saya tadi pagi nonton berita dari UI itu ada 10 bis apa kalau tidak salah. Nanti ketemu lagi dengan teman-teman dari kampus-kampus lain lah di Bundaran HI. Nah, ini kita diskusi aja ya, Cing ya. Ya. Demo tuh boleh nggak sih di dalam Islam? Demo dalam Islam. Iya. Katanya nih, saya dengar-dengar katanya nggak boleh unjuk rasa tuh. Caranya gimana kalau kita tahu pemimpin itu tidak menjalankan amanah? Makanya itu. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau Itu nggak, saya juga. saluran demokrasi ini hanya bisa, sebenarnya ada silot DPR ya. Tapi kan untuk menyuarakan suara kita ke DPR, caranya ya rame-rame kita datang ke sana. Iya. Coba kalau ini, namanya ini penyampaian aspirasi. Iya. Ini ya secara undang-undang boleh. Boleh. Ya kan? Menyampaikan pendapat di muka umum. Boleh kan? Dijamin undang-undang. Iya. Ah, sekarang dibolehkan nggak di agama? Boleh katanya mubah. Sangat Faktor fleksibel. Bisa menjadi boleh mubah. Tapi ini AI ya. AI. Ya. Bukan perkataan ulama ya. Ini AI aja. AI entah dirangkum dari mana datang saya nggak tahu juga. Habib nih, Habib Hasan. Dianjurkan makruh hingga haram tergantung pada tujuan, cara pelaksanaan, serta dampak atau mudarat yang ditimbulkan. Nah ini ini pandangan saya pribadi nih. Ya. Ini saya pribadi ya. Saya tentu kurang ilmu teman-teman, jangan dijadikan jadi landasan, Ya. jangan jadikan hujah ini ya. Saya klarifikasi dulu ini dari awal. Ini pandangan saya. Ini mungkin ya. Saya mencoba menganalisa orang yang mengatakan unjuk rasa itu haram atau tidak diperbolehkan agama. Mungkin karena berpikir bahwa itu bentuk dari memberontak melawan pemerintah yang sah. Nah itu emang dalam Islam emang nggak boleh. Melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Iya. Walaupun pemerintah itu zolim. Iya, setahu saya kayaknya nggak boleh deh. Pokoknya Islam tuh menghindarkan untuk pertumpahan darah kayaknya ya. Mudaratnya lebih gede kali ya. Kalau misalkan kita kudeta misalkan ya. Ini bukan saya mau ngajak kudeta ya, bukan ya. Ini kita diskusi aja. Ya. Karena kalau kudeta itu identik dengan pertumpahan darah. Pasti ada yang saling bunuh, saling ini gitu. Tapi ada kudeta tak berdarah. Bisa. Damai. Tapi kudeta ada. Saya nggak tahu udah ada kudeta yang tak berdarah. Coba. 98 berdarah loh. Oh iya. Maksudnya di tempat lain. Di tempat lain ada kudeta tak berdarah. Mungkin itu kudeta yang sebelum ada gonjang-ganjing presidennya mengundurkan diri mungkin. Iya. Di Pakistan mengambil alih kekuasaan senyap. Hosni Mubarak, Mesir. Mesir Wah, itu mah ini mundur itu mah berdarah itu. 2011. Iya kan yang kita itu Rabiah. Peristiwa Rabiah itu orang Ya. ditembak-tembak segala macam. Rentetannya berdarah mungkin ya. Iya. Iya. Jadi kalau yang saya memahami ya, saya coba menganalisa, kayaknya yang dimaksud itu adalah kalau kita sampai memberontak. Ah. Nah, itu juga saya nggak setuju.
Nah, tapi kalau menyampaikan aspirasi, masa nggak boleh? Kan kalau kita mengambil dari pelajaran yang sering kita dapat, kalau kita melihat satu ketidakbenaran, kalau lo punya kuasa, lakukan perubahan dengan tangan. Ya. Kalau kita punya kuasa. Kalau punya kuasa, rubahlah dengan tanganmu gitu. Kalau nggak punya kuasa, omongin. Ya. Sampaikan. Kalau pakai tangan nggak bisa, omongin nggak bisa, ya lo doain supaya kezaliman ini tidak berlanjut lama. Tapi itu adalah serendah-rendahnya iman. Nah, yang dilakukan ini menurut gue masih bersuara, Dur. Karena kita nggak punya kuasa. Ya mungkin ada juga yang diskusi aja ya. Jadi, kita diskusi aja ini. Jadi ini bersuara, cuman bersuaranya emang disampaikan kepada jalan kaki bareng-bareng. Ya, mungkin ada juga yang berpendapat. Ya sampaikan di ini aja, ruang privat aja. Kepada? Jadi biar jaga marwahnya pemimpin. Juga. Nah, masalahnya adalah ada nggak saluran ke sana? Tidak semua kita ini punya akses ke sana. Iya. Tidak punya akses ke sana. Oke lah, mungkin sudah ada yang mewakili kita. Mungkin ngomong, mungkin Pak Khatib Basri udah ngomong. Mungkin siapa lagi lah yang bisa ngomong ke presiden atau ke wakil kita di DPR udah ngomong. Tapi yang kita lihat, kok nggak ada perubahan nih. Kita turun ke jalan lah ngomongin. Jadi menurut saya, kayaknya kita sudah deh. Ada orang yang sudah mewakili. Memang kita nggak punya akses. Tapi yang punya akses kayaknya sudah mewakili deh. Untuk ngomong ke sana. Wartawan yang doorstop tuh. Dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu sudah mengandung unsur bahwa ini ada hal yang tidak beres, Pak, gitu. Betul. Ayo dong diubah, tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya mahasiswa turun. Jadi menurut saya kayaknya masih boleh lah ya. Tidak masuk dalam kategori kita memberontak pemerintahan yang sah, kayaknya enggak deh. Tuntutannya juga nggak ada. Cuman ini saya nggak tahu landasannya. Ini analisa saya doang ya. Buat teman-teman yang lebih tahu, mungkin bisa memberikan pendapatnya. Iya. Karena saya tadi sempat itu juga di mobil saya mikir-mikir, coba mencari contoh di Siroh atau di mana gitu, nggak nemu di kepala saya. Ada apa? Maksudnya nggak nemu apa nih? Nggak nemu orang demo? Iya, bukan demo, lebih ke mungkin kalau demo kan terlalu aspirasi, ketidaksetujuan terhadap pemerintah yang ada. Betul. Kan kalau ada tuh pemberontakan, ya kaum Khawarij itu yang ke Sayyidina Utsman, ke Sayyidina Ali, gitu-gitu. Tapi itu udah jatuhnya udah memberontak pemerintahan yang sah. Tidak sampai situ. Yang misalkan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, kemudian ada kebijakan yang dia kurang serak, terus dia ngomong gitu. Sahabat yang protes zaman khalifah gitu, coba ya, entah khalifah siapapun gitu. Pada zaman khalifah coba ya. Biar ada contohnya. Ada beberapa kritik. Abu Dzar Al-Ghifari. Coba turun ke bawah. Nah, Somor. Yang dikenal sangat zuhud melancarkan protes keras pada masa Khalifah Utsman. Ia mengkritik kebijakan pembagian harta, Baitul Mal, dan gaya hidup mewah sebagian pejabat di wilayah Syam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang dianggap menyimpang dari prinsip kesetaraan ekonomi Islam. Abdullah bin Zubair ini di zaman Muawiyah. Baca dulu tadi apa tuh ininya? Politik dinasti. Cuman kalau yang bagian-bagian sini, yang sebelum ini nggak ada yang di zaman Umar atau di zaman Abu Bakar ya? Nggak ada tuh. Itu yang zaman Abu Umar ada tuh. Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam pada peristiwa pemilihan khalifah pasca wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Melalui forum syuro, keduanya sempat berbeda pendapat dan melayangkan protes atas proses yang dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu sebelum akhirnya membayat Utsman bin Affan. Nah, tapi ini dalam proses syuro, pemimpinannya belum terbentuk. Kalau posisi syuro,
orang berbeda pendapat ya aman-aman aja, emang namanya juga syuro. Beliau termasuk salah satu sahabat yang menarik diri dan protes secara pasif saat terjadinya fitnah besar, perang saudara yang melibatkan sesama sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah iya, maksudnya kalau sudah zamannya Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, emang udah kebagi ada tapi ini kan contohnya juga elit-elit yang menyatakan keterjuan, kita juga udah banyak elit-elit ya. Ini gitu, nggak nih kita nih masyarakat biasa nggak ada ya ininya ya. Iya, saya nggak. Elit-elit emang kita juga banyak juga elit-elit yang protes. Ya elitnya bukan berarti harus orang pemerintahan, orang DPR, elit-elit kita yang pengamat, yang gitu-gitunya udah banyak kan yang protes. Ya. Oh, saya pernah cerita tuh yang ini, yang ada orang Yahudi di Mesir. Iya. Gubernur, jadi pada waktu itu ini Amr bin As. Gubernur tuh mau bikin apa gitu, mau kantor gubernur atau apa gitu lah ya. Masjid ya, yang digusur Yahudinya. Iya, rumahnya dia digusur. Iya, Yahudi digusur. Terus dia ke Madinah protes ke Sayyidina Umar sebagai khalifah. Terus Sayyidina Umar kasih tulang, terus digarisin pakai pedang lurus. Ke sana dia bawa dia itu tulang itu sembari dia marah-marah ke inilah Sayyidina Umar lah, ini saya jauh-jauh ke ini, cuma dikasih tulang satu garis doang lagi. Kasih ke Amr bin As. Amr bin As terima itu gemetar langsung. Langsung rumahnya Yahudi nggak jadi digusur. Iya. Nah, jadi maksudnya itu artinya Umar tuh mengatakan bahwa Amr bin As, kau kalau tidak lurus, saya akan luruskan kau seperti garis yang ada di tulang ini. Gitu. Maksud dari itu yang Amr bin As terima itu tuh, kemudian akhirnya kasih keadilan kepada ini. Nah, itu ada tuh. Iya. Ada kebijakan gubernur, dia sampaikan langsung ke kan ada juga yang lagi strategi Rasul malah ini. Ya. Yang perang Khandak. Perang Khandak ya, yang sahabatnya nanya, ini wahyu atau ini pendapat pribadi Rasul. Iya. Kalau wahyu udah kita ikut. Kalau ini pendapat pribadi, boleh nggak kita kasih masukan gambaran, masukan yang lain gitu. Artinya kan boleh juga sebenarnya ya. Iya. Boleh juga, betul. Maksudnya, artinya dalam rangka bukan untuk memberontak. Betul. Tapi memberikan pandangan lain. Iya. Nah, mahasiswa saat ini kalau kita cari, berarti mahasiswa saat ini turun ke jalan bukan dalam rangka memberontak. Kita ini protes, misalnya kita di stand up, kita protes. Kita bukan dalam rangka memberontak juga, bukan. Iya. Kita tuh pengen, ayo yuk, kembali yuk, yang benar yuk, gitu sebenarnya. Iya. Jadi harusnya direspon dengan tidak dilarang ya. Diresponnya dengan elok harusnya. Jangan, kan sebanyak yang kita dengar, begitu ada demo, respon yang berikutnya, demonya rusuh, demonya ini, tuntutannya nggak dibahas. Iya. Kalau direspon dengan kita udah membaca tuntutan dari demonstrasi kemarin, ini ada langkah-langkah yang gitu kan, kayaknya elok ya, kayaknya ya. Sayangnya kan kita jarang denger yang itu, Dur. Jarang. Yang kita denger itu, ininya rusuh itu, bakar ban ini, itunya yang disalahin gitu. Iya. Terakhir kan yang, saya nggak tahu 17+8 tuh udah nyampe mana, udah. Reformasi Polri juga saya nggak tahu, udah. Iya. Saya tahunya cuman itu, kayaknya Pak Mufti MD udah bikin, katanya ada banyak lah, tebel gitu. Udah diserahin ke presiden atau kemana. Tapi nggak tahu ada perubahan apa enggak, saya nggak tau juga nih. Malah boleh jadi boleh di ini jabatan sipil. Udah fungsi TNI sekarang di fungsi Polri lagi. Polri ya, ABRI deh. Multi sekarang orang bilang multifungsi. Iya. Multifungsi sekarang. Iya. Ya. Oke lah kalau begitu. Itulah teman-teman. Iya. Sudah berapa lama nih? Anak Lama Kera. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk beli tiket Anak Lama Kera ya. Di abdularsad.com, teman-teman. Cek aja di situ untuk setiap kota-kotanya dan harga-harga tiketnya. Sekarang itu lagi masih pre-sale. Iya. Nanti kemudian jangan lupa juga untuk ikut umrohnya Rihlab bulan Oktober. Cek aja di Instagramnya Rihlab. Wah, ini Bolt and Ball juga boleh, teman-teman. Beli tiketnya di Loket. Di Loket ada Bang Panji lawan Sing Abdel.
18 Juli nih, bulan depan. Ya. Ya. Jadi begitu, kurang lebih. Teman-teman, terima kasih banyak. Oh iya, ini umroh juga, wah, kena ini banget kita. Imbas dari perang itu? Bukan, dolar. Oh, dolar. Wah, payah-payah kita, Cing. Beneran. Orang Arab udah nggak mau terima rupiah. Iya. Bukan dalam hal kecil ya, mungkin kalau kita beli yang kurma, yang kecil-kecil, kayaknya masih. Tapi dalam skala bisnis, sudah tidak mau terima rupiah. Dulu masih mau. Kita bayar hotel, bayar bis, itu pakai rupiah mau. Sekarang udah nggak mau. Belanja masih belanja. Kayaknya, saya nggak tahu ya, saya belum ke sana lagi. Cuman kalau belanja kayaknya harusnya masih bisa. Iya. Tapi kalau dalam ukuran bisnis, udah nggak diterima rupiah, pakai dolar sekarang. Bayar hotel harus pakai dolar, bayar ini harus pakai dolar. Karena kurs rupiah turun mulu. Rugi dia. Rugi hotelnya. Rugi hotelnya. Hotelnya rugi. Jadi dia mau patoknya di dolar. Sekian dolar. Udah terserah dah. Nah, kita buka nih paket. Misalkan taruhlah ya paket yang sekarang kan 34 apa 35, saya lupa dah. Yang Rihlab yang sekarang. Taruhlah ya. Ya. Kita ambil 35. 35,6. Taruh dari 35,6 nih taruhlah ya. Taruhlah untuk pesawat, ya pesawat juga tapi kalau pesawat udah dari dulu emang harus pakai dolar. Taruhlah hotel lah. Dari 35,6 taruhlah hotel tuh habisnya 12 juta rupiah. Taruhlah 12 juta rupiah nih hotel. Dolarnya makin kuat, rupiahnya makin lemah. Jadi karena dia maunya bayar pakai dolar, tetap 12 juta rupiah udah gak sanggup. Harus 13 juta nih. Udah gak bisa kan kita ubah. Iya. Ya kita nombok. Karena gara-gara rupiah nggak stabil. Wah, berasa banget emang. Tapi ya udahlah, memang begitulah. Namanya juga bisnis ini. Bisnis. Iya. Usaha. Untuk yang penting orang bisa umroh. Iya. Nanti orang bisa umroh gitu. Begitulah teman-teman, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di kampur-kampur selanjutnya. Saya Abdul Arsyad pamit, Cing Abdul juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.